Menyusun laporan penelitian kualitatif. Menyusun laporan merupakan tugas akhir dari proses penelitian. Dalam membuat laporan yang disajikan dapat dinilai apakah sudah baik atau belum. Laporan penelitian adalah merupakan laporan ilmiah. Untuk itu, harus dibuat secara sistematis dan logis pada setiap bagian. Titik tolak penyusunan laporan penelitian adalah rancangan penelitian yang telah dibuat. Hal-hal yang berkaitan erat dalam kerangka penelitian itu digambarkan dalam bagan berikut. Yang pertama adalah rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga hipotesis penelitian, yang keempat kesimpulan, dan terakhir adalah saran. Jumlah halaman setiap laporan yang diangkat sebagai skripsi, tesis, disertasi yang paling baik adalah yang paling sedikit tetapi lengkap. Semua aspek dalam kerangka penelitian itu dapat dipenuhi secara singkat atau padat tetapi lengkap. Pada umumnya, setiap lembaga mempunyai pedoman penulisan laporan sendiri. Kemudian, teknik pengabsahan data kualitatif. Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Menurut Moloeng, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Selanjutnya, tipe penelitian kuantitatif. Tipe penelitian kuantitatif terbagi atas 4. Yang pertama, tipe survei. Tipe penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai sumber data utama. Dalam penelitian survei, responden diminta untuk memberikan jawaban singkat yang sudah tertulis di dalam kuesioner atau angket untuk kemudian jawaban dari seluruh responden tersebut diolah menggunakan teknik analisis kuantitatif tertentu. Yang kedua, tipe konten analisis, di mana tipe penelitian yang memanfaatkan informasi atau isi yang tertulis sebagai simbol-simbol material. Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa majalah, koran, iklan, televisi, atau media yang lain. Yang ketiga, tipe analisis data sekunder, di mana analisis data sekunder memanfaatkan data yang sudah tersedia di lembaga pemerintahan atau yang lain. Analisis data sekunder juga dapat memanfaatkan data yang dihasilkan dari survei, misalnya adalah data hasil sensus penduduk. Dan yang keempat, tipe eksperimen. Penelitian ini menggunakan beberapa kelompok yang diberikan perlakuan atau stimulus tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada beberapa penelitian, eksperimen dalam ilmu sosial, peneliti sering membagi kelompok menjadi 2 atau lebih. Masing-masing kelompok diberi perlakuan yang berbeda. Kemudian, hasil perlakuan beberapa kelompok tersebut dianalisis menggunakan statistik. Thank you.